Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang alat pencernaan, ya. Organ pencernaan. Pertama kita lihat. Wow, enak ya makanannya. Ambil aja kalau mau. Di sini kita punya makanan. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih tujuan kita makan itu? Ketika makan, tujuan kita itu nggak cuma sekedar kenyang, ya. Tapi tujuan yang lebih utama adalah ketika kita makan, kita punya cukup energi, punya kekuatan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, khususnya ibadah kepada Allah. Ya, tapi makanan yang kita makan itu nggak langsung tiba-tiba jadi tenaga. Nah, di situ ada proses. Proses ini yang disebut dengan pencernaan makanan. Nanti dia melibatkan organ-organ pencernaan. Dari satu organ ke organ berikutnya, terus ada proses yang terjadi. Nah, semua proses ini yang disebut dengan sistem pencernaan. Yang tadinya makanan diproses menghasilkan energi, ya. Oke, makanan itu nantinya kita masukkan ke mulut, kita kunyah, ya, lalu kita telan menuju kerongkongan, terus dilanjutkan ke lambung. Nanti di lambung akan diproses lagi, selanjutnya ke usus halus. Setelah usus halus, dia akan ke usus besar, lalu ke anus. Nah, mulut, kerongkongan, lambung, dan usus halus, usus besar dan anus ini yang disebut dengan alat pencernaan. Ya. Setidaknya ada dua bentuk pencernaan. Tadi kan di alat-alat pencernaan tadi yang dari mulut sampai ke anus itu ada proses, ya. Proses pencernaan ini terdiri dari dua. Yang pertama, pencernaan mekanis atau mekanik, ya. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Maksudnya apa? Pencernaan mekanis itu pencernaan yang dia prosesnya berupa gerakan. Gerakannya banyak, ya. Bisa melumat atau menghancurkan atau menghaluskan atau meremas atau mendorong. Nah, ini semua gerakan. Sedangkan pencernaan kimiawi ini dia menggunakan enzim pencernaan. Enzim ini semacam zat yang dihasilkan organ tertentu di tubuh kita yang dia nanti bisa membantu membuat makanan lebih mudah dipecah. Kan tadi bentuknya kalau kita lihat yang pertama burger. Kan nggak mungkin ketika udah masuk ke perut kita masih bentuknya burger, ya. Dan diserap dalam bentuk burger, enggak, ya. Pertama, di mulut nih. Di mulut, yang pertama itu ada gigi. Gigi gunanya buat apa? Mengunyah. Nah, mengunyah ini kan proses pencernaan mekanik atau mekanis. Karena dia di situ proses menghancurkan, ada gerakan di situ, ya. Gigi itu ada gigi seri, taring, maupun geraham. Ini fungsinya beda-beda. Kalau gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi taring itu untuk mengoyak makanan, gigi geraham itu untuk mengunyah makanan atau menghaluskan, ya. Kemudian di sini juga ada lidah. Lidah ini organ penting, ya. Fungsinya untuk mengatur letak makanan, membantu menelan makanan, dan sebagai indera perasa atau pengecap, ya. Dan di materi lain, lidah itu juga membantu menghasilkan suara. Ada huruf-huruf vokal-vokal tertentu yang membutuhkan lidah, ya, seperti huruf R, ya. Kalau nggak ada lidah nggak bisa bilang R, dan yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal pengecap atau perasa makanan, setidaknya ada 5 jenis rasa yang kita kenal, ya. Atau mungkin selama ini kalian cuma kenal 4 rasa, manis, asam, asin. Masih ada rasa yang lain, dan ini sudah dianggap sebagai rasa. Apa aja? Pertama, rasa manis. Bagian lidah yang dia peka atau sensitif
atau paling kuat merasakan rasa manis itu di ujung lidah. Kalian bisa lihat tuh bagian yang pink, sweet, nah itu bagian yang peka terhadap rasa manis. Kemudian rasa asin. Rasa asin itu ada di pinggir-pinggir lidah, seperti yang ditandai warna kuning itu ya, salty, asin. Kemudian rasa asam atau sour ya, itu ada di pinggiran tapi agak ke belakang bagian lidah. Itu ditandai warna hijau. Dan berikutnya warna abu-abu itu menunjukkan rasa pahit ya. Makanya kalau kita nelan rasa pahit itu biasanya di pangkal lidah, agak ke dalam dekat tenggorokan ya. Jadi kalau minum obat, makan obat, pahitnya terasa di dalam. Terus yang terakhir rasa umami. Rasa umami mungkin sebagian kalian belum pernah mendengar atau udah ada pernah mendengar. Umami ini rasa yang apa ya? Gurih mungkin kalau bahasa Indonesia kita ya. Gurih. Lihat, dia hampir mencakup semua bagian lidah. Artinya rasa ini gabungan dari rasa yang lain sepertinya. Ya, jadi terasa hampir di seluruh permukaan lidah. Dia rasa gurih. Umami ya. Nah, di mulut juga ada yang namanya air liur. Air liur ini salah satu fungsinya itu membasahi, sehingga makanan itu basah dan licin. Jadinya gampang ya untuk ditelan. Selain itu, air liur ini mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini fungsinya mirip dengan enzim amilase. Itu di pankreas, di usus halus nanti ada kita bahas lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, enzim yang fungsinya sama dengan petialin itu amilase, atau sebaliknya, enzim yang sama dengan amilase itu adalah petialin. Fungsinya mengubah zat tepung jadi zat gula. Maksudnya zat tepung jadi zat gula itu, zat tepung itu nama lainnya karbohidrat, nasi misalnya. Jadi ketika kalian makan nasi, di mulut, dikunyah, nanti kan air liurnya keluar tuh, membasahi makanan. Kalau dikunyah terus, nanti lama-lama dia jadi zat gula atau glukosa. Zat gula, seperti namanya, gula atau glukosa, ini manis. Jadi kalau kalian mengunyah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat dalam waktu lama, dia akan terasa manis akibat peran si enzim petialin pada air liur tadi. Setelah dari mulut, lanjut ke kerongkongan. Ya. Di kerongkongan, lihat lebih dekat, itu mulut ya. Setelah mulut masuk, nah ada lubang kerongkongan ya. Di sini tadi kan makanan dikunyah, habis dikunyah ditelan. Nah, proses menelan ini lihat di sini ada makanan. Makanan kan nggak gitu aja masuk ya tiba-tiba ke kerongkongan kita, tapi ada proses menelan gitu ya. Biasanya habis ngunyah kita nelan. Nah, proses menelan di kerongkongan ini prosesnya pencernaan secara mekanik ya. Kalau di mulut tadi ada mekanik, ada kimiawi karena di situ ada proses mengunyah dan ada enzim petialin. Kalau di kerongkongan di sini proses pencernaan adalah mekanik. Langsung ditelan, didorong ya. Jadi di situ ada gerakan mendorong makanan. Gerakan ini yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik ya. Jadi makanan itu diremas dan didorong ke dalam menuju apa? Menuju ke lambung. Ya. Jadi setelah mulut, kerongkongan, nanti makanan didorong ke lambung. Nih, bagian lambung. Perhatikan yang dilingkari warna biru. Ini lambung. Sering kalian lihat di iklan-iklan obat mah ya. Nah, di lambung nanti terjadi proses kimiawi ya. Walaupun di situ juga ada proses mekanik, pencernaan mekanik ya. Karena nanti di lambung juga makanan itu diremas-remas ya. Nah, selain diremas, makanan itu juga nanti diolah secara kimiawi. Nah, namanya kimiawi melibatkan enzim. Kalian harus hafal enzim-enzim ini. Karena enzim-enzim ini termasuk materi yang sering ditanyakan ketika soal ujian nasional. Jadi wajib hafal. Mulai sekarang hafalkan ya. Nah, cara mengingatnya itu lapar. Lapar. Jadi enzim di lambung itu lapar. Lapar ya.
Maksudnya apa aja? Cara membaca lapar tuh gini. Di lambung ada, ya. Jadi di lambung itu ada apa? Yang pertama, ada asam lambung. Nama lain dari asam lambung adalah asam klorida atau biasa disingkat HCl. Jadi kalau kalian ketemu istilah HCl itu sama dengan asam lambung, sama dengan asam klorida. Fungsinya ini mengasamkan makanan. Mengasamkan makanan karena di situ ada asam. Nah, asam ini juga bisa membunuh kuman dan bakteri. Ya. Jadi makanan yang masuk, kuman dan bakterinya dimatikan dulu. Kemudian P-nya itu pepsin. Pepsin. Pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Ya, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin. Renin ini mengubah protein susu menjadi kasein susu. Ya. Jadi fungsi-fungsi ini bisa kalian lihat di modul kita halaman 52. Ya. Ini kalian hafalkan karena ini termasuk materi yang penting sampai nanti di kelas 6. Kemudian setelah dari lambung, tadi mulut, kerongkongan, lambung, sekarang makanan diteruskan ke usus halus, ya. Setelah dari lambung bentuknya justru udah gak seperti awal lagi ya, udah dikunyah, udah diremas, terus udah diolah secara kimiawi. Sekarang diteruskan ke usus halus. Nah, ini bagian usus halus yang di tengah dia ya. Kelihatannya kecil, padahal panjangnya 6 meter pada orang dewasa ya. Kemudian diameternya 2,5 cm. Kalian sudah belajar apa itu diameter ketika membahas materi lingkaran. Kemudian dia terdiri dari 3 bagian. Jadi 6 meter itu gak cuma satu bagian, tapi ada 3 bagian. Cara menghafalnya duojeil. Duojeil. Ya, duojeil. Apa itu? Pertama, duodenum. Duodenum itu biasa juga disebut usus 12 jari. Ya. Kemudian ada yang namanya jejunum. Jejunum itu dinamakan usus kosong. Kemudian ileum. Ileum itu usus penyerapan. Nah, di usus 12 jari ini, bukan usus 12 jari, di usus halus, nanti terjadi pencernaan kimiawi, ya, pencernaan kimiawi. Tapi enzim atau zat kimianya itu bukan dihasilkan di usus halus. Yang menghasilkannya adalah empedu dan pankreas. Empedu dan pankreas. Ya. Nah, empedu dan pankreas ini utamanya itu untuk mencerna lemak. Enzim-enzim yang di usus halus itu cara menghafalnya PLTA. Jadi tadi begini, walaupun bukan dihasilkan di usus halus enzimnya, tapi prosesnya terjadi di usus halus. Ya. Nah, PLTA ini berkaitan dengan pencernaan kimiawi di usus halus. Apa itu PLTA? Cara membacanya ya, seperti tadi, di pankreas ada lipase, tripsin, amilase. Nah, lipase itu fungsinya mengubah lemak jadi asam lemak. Sedangkan tripsin itu mengubah protein jadi asam amino. Jadi tadi di lambung protein udah diubah jadi pepton. Terus dipecah lagi lebih sederhana lagi jadi asam amino. Ya. Kemudian amilase. Amilase ini yang seperti di mulut tadi. Fungsinya mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, nama lain zat tepung itu karbohidrat. Nama lain gula itu glukosa. Jadi zat tepung jadi zat gula atau karbohidrat jadi glukosa. Nah, selain itu, di usus halus itu juga terjadi penyerapan sari-sari makanan di bagian jonjot usus. Jonjot usus ini ada di usus penyerapan. Ya, tadi kan makanan udah dipecah nih, udah diolah, diproses, dihancurkan. Jadi bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian yang lebih kecil ini yang bisa diserap tubuh.
diserap tubuh di bagian usus halus ini. Jadi kalau ditanya, apa sih fungsi usus halus? Fungsi usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Dan prosesnya, tadi ada proses pencernaan kimiawi melibatkan enzim lipase tripsin amilase, atau cara menghafalnya PLTA. Kemudian lanjut, setelah dari usus halus, menuju ke usus besar. Di usus besar, terjadi penyerapan air. Jadi yang tadinya masih banyak kandungan airnya diserap di usus besar. Kemudian garam-garam mineral yang berlebih ini juga diserap di usus besar. Kemudian di sini juga hidup bakteri pembusuk. Ya, jadi bakteri E. coli atau Escherichia coli yang pernah kita bahas itu hidupnya di usus besar. Dia membantu pembusukan makanan. Ya, agar lebih mudah terurai. Nah, itu kenapa ketika keluar berupa kotoran, makanan itu jadi bau karena ada pembusukan di usus besar. Jadi kalau ditanya usus besar itu fungsinya apa? Ya setidaknya di situ ada 3. Penyerapan air, penyerapan garam mineral, dan pembusukan oleh bakteri. Kemudian setelah dari usus besar, lanjut ke anus. Anus ini merupakan tempat keluar zat sisa. Dia saluran, lubang, tempat keluar zat sisa. Zat sisa itu paling nggak ada 3 jenis ya, cair, padat, gas. Ya, cair itu berupa air seni atau kalian buang air kencing ya. Kemudian berupa kotoran yang padat ya. Kemudian gas. Ini biasanya kentut ya. Jadi ada angin yang keluar. Nah, namanya pencernaan dan sistemnya itu sangat bergantung pada perawatan kalian ya. Kalau kalian tidak membiasakan hidup sehat, makanan yang baik, makanan yang halal tentunya, itu bisa menimbulkan penyakit. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ pencernaan ini bisa kalian lihat di halaman 54. Ya. Di situ kalian baca penyakit-penyakit yang populer ya, sering menyerang orang-orang. Yang pertama mah. Mah ini tentunya sebagian kalian mungkin punya. Mah ini ditandai dengan perut yang sakit kalau terlambat makan. Atau makan makanan tertentu dia terasa sakit. Ini menyerang lambung. Ya. Ini biasanya kalau makan terlalu pedas, terlambat makan, atau makan terlalu banyak, ini dia sakit ya. Bisa ditandai dengan mual, perih perutnya ya. Ya, caranya ya makan yang teratur, makan yang baik, dan hindari makanan-makanan yang terlalu pedas. Kemudian appendicitis, ini bahasa lainnya usus buntu ya. Mungkin yang kalian pernah dengar usus buntu. Nah, ini dia appendicitis atau radang umbai cacing. Ini usus buntunya bermasalah ya. Biasanya dioperasi, diangkat, dipotong ya. Kemudian disentri. Disentri ini juga akibat bakteri. Ya, ini menyerang usus ya, ini karena biasanya makanannya kurang sehat, kurang higienis, jajan sembarangan ya. Nah, sembelit. Sembelit ini susah buang air. Biasanya kurang serat, kurang buah, kurang sayur. Atau justru makanannya terlalu banyak serat, terlalu banyak sayur ya. Kurang minum. Jadi yang namanya makanan itu harus seimbang. Kemudian ada hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Ini bisa kalian baca di halaman 55. Yang pertama tentunya makan makanan yang gizinya seimbang. Gizi seimbang ini maksudnya apa? Yang namanya gizi, kalian harus tahu. Di situ ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ya, jadi nggak asal kenyang. Kalian harusnya perhatikan kandungan itu. Nah, kandungan-kandungan makanan ini bisa kalian baca di halaman 55 dan 56 ya. Kemudian menjaga kebersihan alat makanan dan bahan makanan. Jadi gak cuman makanannya, alat-alatnya. Ya misalnya mau makan nih pakai sendok, ya sendok yang bersih. Atau tangan kalian harus bersih juga, cuci tangan ya. Kemudian cukup minum air putih. Terus makan teratur,
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian jangan makan makanan yang terlalu panas dan dingin karena itu bisa merusak organ mulut khususnya ya. Kemudian kurangi makan makanan yang banyak mengandung gula, manis biasanya ya. Ini bisa merusak gigi kalian. Coba perhatikan gigi kalian, termasuk gigi yang baik atau enggak. Kalau enggak, berarti ada dua kemungkinan. Rajin jajan, malas sikat gigi. Kemudian mencuci tangan tentunya ya. Apalagi sekarang lagi musim seperti ini mudah-mudahan melatih kalian untuk terbiasa mencuci tangan. Saat mengunyah juga, kunyahlah sampai halus. Jadi jangan buru-buru. Makin halus di mulut kalian, itu akan memudahkan organ lainnya untuk mencernanya. Ya. Jadi kalau di mulut sudah halus, ya tentunya selanjutnya di lambung, di usus halus, itu lebih mudah lagi. Kemudian, kan makan makanan yang mengandung serat. Ini bisa membantu membuang airnya lancar, jadi mencegah penyakit. Oke, sisanya nanti bisa kalian baca di buku. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kalian, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadannya yang tinggal beberapa saat lagi. Allahumma amin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.